Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari SMP Negeri 1 Tarumajaya yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sedikit saya bercerita, sebelumnya ini sebelum pandemi itu niatnya kegiatan ini untuk siswa sebenarnya. Jadi diniatkan ketika saya lihat profil dari sekolah itu sepertinya belum ada kegiatan ekstrakurikuler berupa terapan ilmu. Jadi dengan adanya kegiatan ini mungkin bisa menjadi awalan di sekolah SMP Negeri 1 Tarumajaya. Sekarang itu udah apa namanya? Di masa di mana kita harus benar-benar menjaga kebersihan sesuai juga dengan program dari Kementerian Kesehatan, di mana dilakukan himbauan terkait dengan kebersihan terutama tangan, karena kita tahu bahwa tangan itu menjadi bisa menjadi sarana untuk masuknya berbagai jenis mungkin kuman penyakit lah ya kita sebutnya ke tubuh kita. Nah, jadi di sini juga mendukung gerakan dari pemerintah terkait dengan atau khususnya Kementerian Kesehatan terkait dengan kebersihan, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Nah, jadi dengan begitu diharapkan kalau misalkan nanti ada pelatihan ini, Bapak Ibu bisa sendiri menciptakan produk sendiri, bikin sabun sendiri, bisa bagi-bagi ke tetangga. Nah, itu akan jadi amalan kita juga ya, selain ilmunya juga dapat. Nah, sedikit diceritakan tentang kulit dan manfaat kita mencuci tangan dengan sabun itu. Nah, kulit ini seperti kita tahu itu bagian terluar dari tubuh yang mana sering terpapar oleh benda asing yang nantinya ketika benda asing itu akan masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan memberikan respon nantinya dan yang kita lihat sebagai infeksi. Nah, maka di sini kulit itu dikatakan sebagai tembok dari sistem kekebalan tubuh kita. Karena kulitlah yang menjadi penghalang pertama infeksi bakteri dari lingkungan luar. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa dari bakteri-bakteri itu ada banyak macam yang bisa nantinya berinteraksi dengan kulit kita. Nah, jadi kemampuan bakteri itu semakin tergantung kemampuan bakteri itu untuk bisa bertahan di kulit itu tergantung dari sifat permukaan kulit dan kelembaban kulit kita. Nah, di sini ada penelitian mengatakan bahwa sering mencuci tangan itu bisa mengurangi potensi keberadaan bakteri di tangan kita. Jadi di sini bisa dilihat hasilnya ada 13%, hanya 13% kemungkinan bakteri ada di tangan kita kalau kita rajin mencuci tangan. Sedangkan kalau kita jarang mencuci tangan itu kemungkinan adanya bakteri di tangan kita itu ada sebanyak 68%. Nah, maka salah satu cara untuk membersihkan si bakteri ataupun virus dari permukaan kulit kita itu bisa menggunakan sabun. Nah, sabun di sini itu termasuk produk kimia di mana sabun itu dibuatnya dari bahan dasar pembuatan sabun itu adalah minyak alami, bisa dari minyak kelapa atau minyak sawit nantinya, itu bisa asalkan dia dari golongan minyak yang bereaksi dengan soda kaustik atau di sini bisa kita kenal dengan basa ya. Nah, manfaat sabun itu kita juga udah tahu. Kenapa sabun itu bisa mengangkat noda-noda, lemak-lemak atau kotoran yang ada baik di tangan ataupun misalkan di pakaian kita, karena di sini sabun itu bisa berfungsi sebagai surfaktan. Surfaktan itu fungsinya dia sebagai perantara untuk menyatukan antara yang suatu zat yang tadinya tidak larut menjadi bisa menyatu, tapi sebenarnya dia nggak benar-benar larut semua gitu. Nah, maksudnya di sini gimana? Surfaktan itu merupakan molekul yang atau senyawa yang memiliki gugus polar
Gugus polar itu berarti dia yang suka air, dan gugus non polar yang suka dengan lemak. Nah, kenapa sih sabun itu bisa menjadi, kenapa pemerintah sekarang menggerakkan atau menggiatkan mencuci tangan gitu, kegiatan mencuci tangan. Nah, karena di sini kalau kita lihat dari struktur si virus ini, itu virus ini dia punya bagian-bagian ini yang disebut dengan protein spike. Nah, ini di sini inilah bagian yang akan menempel di tubuh kita. Nah, ketika dia menempel, nah disitulah proses si virus ini nanti bisa mengeluarkan genetik materialnya ini, dan dia masuk ke tubuh kita, menyatu di tubuh kita. Nah, kemudian itulah yang nantinya dia bertahan, dia bisa kalau virus itu perkembangannya sangat cepat, dan dia juga bisa bermutasi. Nah, sehingga akan selalu penanganannya itu memang betul-betul butuh usaha yang besar gitu. Virus corona ini bisa dilumpuhkan atau dihancurkan dengan sabun. Kenapa? Karena kita tahu tadi di sini ini dicontohkan bentuk dari molekul sabun. Nah, di mana bagian kepalanya ini, nah itu adalah yang suka dengan air. Jadi bagian yang polarnya, yang nantinya bisa larut di air. Nah, sedangkan ekornya ini, nah itu adalah bagian yang suka dengan lemak. Dia takut dengan air. Nah, maka di sini kita bisa lihat para ilmuwan berpikir bahwa ekor dari sabun itu dapat mengganggu interaksi lemah antara molekul lipid di membran sehingga membuatnya terpisah. Nah, itu penjelasan yang tadi ya. Sehingga virusnya bisa pecah sebelum dia berlindung ke inangnya. Nah, baik, kita masuk ke proses pembuatan sabunnya. Nah, ini kita masuk. Nah, di sini dulu kalau yang awal tadi kita lihat pembuatan sabun itu adalah minyak dengan basa. Nah, di sini ada modifikasi di mana kalau minyak dengan basa itu sabun yang dihasilkan berupa sabun padat, sabun batangan. Nah, di sini dilakukan inovasi yaitu membuat sabun cair. Nah, ini dalam sabun cair yang kami coba usulkan untuk pembuatannya, itu ada bahan-bahannya. Di sini ada Texafon, ini bahan utamanya ya untuk sabun itu. Jadi sebenarnya Texafon itu udah dalam bentuk reaksi antara si lemak tadi dengan basa. Tapi ini udah dibuat pabrik gitu. Nah, bahan-bahan yang lainnya ini hanya bahan tambahan untuk menjaga si kestabilan sabun yang kita buat. Nah, ada natrium sulfat namanya, ada benzalkonium chloride ini untuk untuk antibakterinya, NaCl untuk mengentalnya, untuk stabil juga, Comperlan, CDC ini, kemudian Laksain C, kemudian Aquades itu kita butuhkan, karboksilik acid, aroma bisa apa aja, tapi yang digunakan pada proses pembuatan sabun yang saya kerjakan itu saya pakai aroma stroberi, kemudian pewarna. Ada cara yang pertama, tapi ini bukan yang saya kerjakan, untuk produk yang udah dikirim kemarin. Itu ada yang pertama, ini sebenarnya mirip, hanya membedakannya ini di sini kita menggunakan pengentalnya di sini adalah hidroksietil selulosa. Nah, itu kalau kita di cara yang kedua kita menggunakan NaCl atau natrium klorida. Nah, sebenarnya NaCl itu kan kalau di dalam garam dapur juga ada NaCl-nya, cuma untuk pembuatan sabun kalau kita pakai yang garam dapur itu akan lebih banyak ion-ionnya, nanti pengganggunya, khawatirnya stabilitas dari sabunnya juga tidak baik. Maka yang digunakan di sini adalah garam yang memang kita beli di toko kimia yang memang murni NaCl. Nah, kemudian di sini sebenarnya mirip sih prinsipnya, kita menggunakan di sini ada sodium benzoat tambahannya sebagai bahan pengawet, kemudian sanisol dia sebutnya di sini, kita kan sebutnya benzalkonium klorida. Nah, mungkin demikian yang bisa saya paparkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf sudah memotong waktu istirahat Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ada paparan yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi yang bisa kami berikan.
sebagai bentuk pengabdian masyarakat